Jadi masalahnya apa? Tadi teriak-teriak. Oke, terima kasih sebelumnya yang terhormat Bapak. Wah, nggak usah panjang-panjang. Saya langsung aja sesuai dengan apa yang saya tanya. Ya, masalahnya apa? Masalahnya saya datang dari Sragen ke Bandung memang tujuannya untuk mencari keadilan, Pak. Ya udah, masalahnya apa? Masalahnya saya dikriminalisasi, saya korban dijadikan tersangka. Bapak korban apa? Korban pengeroyokan, Pak. Dikeroyok di mana? Di jalan depan gedung KPR RI, Tangen, Sragen Utara, Pak. Oke. Nggih. Awalnya bagaimana? Awalnya itu saya adalah Pak Ogah atau tukang ngatur jalan lalu lintas di pertigaan di depan Masjid Baitul Salam di kecamatan daerah saya. Bapak biasa ngatur lalu lintas. Betul. Oke, Ya. biasa dapat 1.000, 2.000 ya, pokoknya seikhlasnya gitu, Pak. Saya kan orang lokal situ, orang kecamatan situ. Nah, di situ ada 2 orang yang mana saya juga nggak kenal, sama-sama kita juga Pak Ogah. Cuman jamnya berbeda, Pak. Nah, terus karena itu merasa karena dia tuh setoran, Pak, setoran ke bosnya, oknum, katanya oknum bos gitulah, Pak. Terus dilaporkan, saya disampaikan, dipoto, di video, dikirimkan bosnya. Pada waktu itu maksudnya bagaimana? Belum ngerti saya. Waktu itu saya karena dia itu setoran, dia ngomong sama saya, kamu itu nggak boleh di sini. Oh, gitu. Ke bapak itu bapak nggak boleh di situ. Iya, karena apa, yang babat alas itu kita gitu kan. Oh, yang dulu memulai pengaturan Pak Oga. Menurut mereka. Oke, terus. Nah, karena itu saya itu kan ngomong baik-baik. Sebelum ada dan yang lainnya itu kan ada yang orang asli situ, cuman mengalah. Nah, karena saya warga lokal, saya kan, mereka kan jam 9. Yang lain mengalah. Karena saya mungkin nggak setoran sama bos mereka, saya dilaporkan bos mereka itu datangi saya, Pak. Berapa harinya itu datang ke saya dan marah-marah, dan saya diajak berantem. Jadi Mas, sebentar dulu, tenang dulu. Biar Mas itu omongannya bisa dipercaya. Siap. Ya kan? Mas itu didatengin oleh orang yang mengaku bos. Atensi, Pak. Ya, atensi bos yang biasa katanya suka dikasih setoran. Ketika didatengin terus gimana? Dan waktu itu datang, ngopo kowe sapa sing ngangkon ngepam ning kenean gitu lah. Saya kan waktu itu nggak kenal. Loh, sampean sapa, Pak? Kowe gak perlu kenal aku, kowe kudu minggat kok, kene ora minggat, kowe kudu ayo gelut karo akuan gitu. Oke, Bapak disuruh pergi. Iya, disuruh minggat. Terus kemudian apa? Kemudian besok paginya saya didatangi oknum lagi, Pak. Orangnya itu juga? Bukan, anak buahnya lagi. Dia pagi pakai pakaian preman, datangi saya. Kamu sini, woi sini ya. Saya kan kaget. Oh, ada lagi kan. Terus nek sampean butuh silahkan ini aja, kok sampean aku gak kenal. Dia datang, dia bilang, ngapain kamu viralkan namanya apa? Kenapa kamu viral-viralkan? Oh, Bapak ngomong di media sosial? Iya, Pak. Waktu itu kan dia kamera saya, Pak, sama istrinya pakai mobil. Lah, Bapak di video? Di video. Terus dia nek Bapak sampean video, aku ya video kan gitu kan. Kelak sama-sama video. Oke. Ya wes gitu. Terus bilang, kalau aku salah silahkan viralkan. Waktu itu gitu, Pak. Terus saya pegang Pak omongannya. Ya udah tak viralin. Itu viral, Pak, di Sragen itu viral. Terus saya didatangi itu. Nanti saya cari ya. Nggih. Nanti kumpulin bahannya ya. Terus? Nah, itu kan didatangi yang ngakunya paginya itu saya didatangi yang namanya. Nah, didatangin mau ngapain lagi? Dia ngomong gini, ngapain kamu viralkan? Terus saya tanya, loh, sampean ada hubungan apa, Pak? Apa sampean anak buahnya? Oh, nggak perlu tahu. Loh, ya wes gini tak video baik ya. Setelah itu, Pak, dia tuh langsung karena saya video gini, dia langsung ketancap gas, bus gitu, Pak. Berangkat lagi, ke Polsek. Saya kan dapat, kalau nggak salah sekitar dapat 42.000, Pak, itu. Ya saya gereneng-gereneng lah. Apa itu 42.000? 42 hasil itu loh, Pak, dapat Pak Ogah itu. Dapat 42.000 itu. Saya ngerasa gini, malam diintimidasi, esok ngene meneh saka Polsek. Lah pulang dari situ, Pak, pulang ke rumah. Terus saya itu merenung di pinggir sungai. Nasibku apes men kan gitu toh. Terus tiba-tiba saya melihat ada
pakai pakaian seragam datang ke rumah, terus datang lagi. Bapak meramun apa fakta? Fakta Pak, saya ikuti dari belakang Pak, tak ikutin karena saya tahu perasaan kok nggak enak. Tak ikutin sampailah di depan rumah, mereka udah parkir di depan rumah saya. Dan saya ambil video, tak video karena untuk bukti kan Pak. Tak video gini, terus dari 3 orang itu bilang katanya saya, oh kamu tuh wong stres, kamu wong gila, kamu orang nggak waras, wong edan. Tetap video, ada bapak saya saksinya, ada Sarman juga. Lah karena saya itu sampean datang tidak diundang, masuk parkir seperti itu, ya wes lah kalau gitu sampean harus pergi dari tempat saya karena tamu tidak menghargai saya. Gitu. Terus gitu Pak. Ya udah saya up di TikTok itu Pak, viral. Lah gak lama kemudian saya diteror pakai WA Pak. Saya ditelepon pakai grup itu Pak, telepon 4 orang itu sama saya termasuk saya. Lah tuh ngasih tahu iki loh wongnya kayak itu, ini orangnya. Nah, terus bilang aku tak sholat sih, dia turun, dah tinggal 3 orang ini yang ngomong sama saya, oh kamu toh seperti itulah. Lah saya tuh teror terus, ditelepon terus tak blokir ganti nomor lain, dan akhirnya mereka datangi ke rumah saya Pak. 7 orang yang 7 atau 8 orang antara itu datang ke rumah saya, nemui saya kan nggak ada, terus ke orang tua saya, datang ke orang tua saya ditelepon orang tua, kamu dicari orang nggak dikenal. Ya udah biarin, ngapain. Terus besok hari ketiga didatangi lagi, terus hari selanjutnya saya pas sebelum subuh Pak, saya dibel, besok pagi kamu tak pasti ketemu kan gitu, semua pokoknya harus ketemu. Lah setelah itu kan saya ya pikir kayaknya opo kan gitu perasaan, karena saya diteror di telepon itu kan. Lah saya ke pasar, waktu itu ke pasar Tangen, saya nyari soto, saya pulang. Nah di depan bengkel Pak, depan toko pokoknya serba ada komplit itu Pak. Saya nemu kayak besi gitu segini, kayak seginilah Pak. Nah, itu saya taruh di jok di ini loh, centelan di motor. Besinya besi apa yang besi ditemukan? Ya pokoknya besi segini loh Pak, segini loh. Iya. Dari segini. Mana ngambil? Itu di depan bengkel Pak. Nah di depan itu ya, di pinggir jalan ya tak ambil gitu aja, mau saya jual lah rencana, tak kiloin lah gitu kan. Lah saya besinya besi opo itu yang diambil? Besi las-lasan Pak. Punya siapa? Itu nggak tahu. Kenapa diambil? Ya boleh saya candelin gitu aja Pak waktu itu. Nah gitu. Lah kenapa diambil? Ya rencananya mau saya jual itu. Lah nggak boleh ya. Nggih. Ya nggak boleh. Nggih. Ya bukan hak kita. Iya, itu ya betul Pak. Nah gimana kalau ada yang punyanya itu dianggap nyuri? Iya itu. Itu. Nah, terus besi itu habis dibawa mau dijual. Terus candel di motor Pak. Candel di motor. Terus saya berhenti, kan ada warung soto namanya Pak Menpos. Saya habis itu nyoto Pak, merenung itu loh Pak. Kan saya ditelepon terus, tak rinjek terus. Udah. Terus udah besi itu dikemanain akhirnya? Di candel itu Pak. Setelah dicendel dikemanain? Nah saya mau pulang dari tempat soto itu. Nah mereka tuh sudah tengoki saya. Ada yang sini sudah ini. Di situ gerombol. Kemudian Bapak bertemu dengan mereka? Iya betul, bertemu. Setelah bertemu terus ngapain? Saya tanya, maksudnya apa Mas, sampean kok neror aku ki apa gitu kan. Dia bilang gini, karena kamu miralin bapakku gitu. Lah aku kan gak diurusan karo sampean Mas. Lah saya dipukul pakai helm, awal dipukul di sini, terus dipukul kan, terus saya mau dilempar batu, terus yang satunya pegang kayu, dan teman-temannya memvideo dari sana memvideo. Ya karena mereka maju, ya itu saya ambil besi itu untuk bela diri, tapi bukan untuk mukul mereka, untuk besi yang diambil tadi. Iya, yang di motor. Di motor. Helm yang tujuannya besi disimpan di motor untuk dijual atau persiapan berkelahi? Bukan diserahkan, dijual. Bukan Pak. Persiapan berkelahi. Bukan. Oke. Kemudian Bapak diserang karena dipukul dulu. Dipukul sini, dipukul 2 kali helmnya jatuh di depan saya. Terus saya pukul helmnya itu. Tapi nggak ada yang saya pukul dan saya sakit, nggak ada. Helmnya yang dipukul. Iya betul. Itu yang menghajar Bapak orang sipil semua.
rombongan mereka, Pak. Orang sipil? Sipil semua, Pak. Itu sebagai apa dalam itu sebagai komunitas atau Pak Oga yang di wilayah Sragen, sama Pak Oga. Iya. Oke, setelah peristiwa perkelahian itu apa yang terus terjadi? Setelah itu saya buat laporan. Sekarang gini, setelah pemeriksaan apa yang menjadi bahan pengaduan Bapak datang ke saya sekarang? Ya, betul. Walaupun beda wilayah. Ya, betul, Pak. Apa masalahnya? Masalahnya saya dari tanggal 21 April di Polsek 1 bulan tidak ada kepastian hukum dari mereka. Dilimbahkan ke Polres sampai kurang lebih sekitar 1 tahun 4 bulan berjalan. Ya wis, terus saya tiba-tiba itu dilaporkan dari salah satu mereka. Dan katanya undang-undang darurat, dan saya tuh kaget, loh sing laporan saya. Iya, oke, sekarang gini. Bapak sekarang dilaporkan apa? Undang-undang darurat, Pak. Tentang karena saya itu memukul helm dan melindungi diri, katanya gitu. Jadi Bapak dilaporkan melakukan perusakan. Ya katanya gitu, pokoknya karena megang itu, Pak. Ya, perusakan helm. Terus dampaknya dari pelaporan itu Bapak tersangka. Ya, dia dijadikan tersangka. Sudah ya tersangka? Sudah, Pak. Surat tersangkanya mana? Maaf ya, Pak. Nanti saya cek dulu ya, kan saya juga iya, Pak, iya, tidak bisa telan mentah-mentah Bapak. Wes, oke? Iya, Pak. Oke. Saya mau telepon Bupati Sragen, kebetulan teman saya. Oh, nggih, Pak Sigit nggih. Sigit. Ini yang dari Ombudsman, Pak. Kok Bapak ke Ombudsman segala? Ya karena saya ini, Pak, saya bingung, Pak, saya harus gimana perlindungannya gitu. Ya, tapi Bapak belum ditahan kan? Belum, Pak. Penetapan tersangkanya sudah? Sudah, Pak. Mana? Bentar, Pak. Ini ya, Pak. Ini, Pak. Mohon maaf, ambil ya. Itu laporannya bulan 2026, Pak. Saya lapor 2025 tanggal 21 April dan dia langsung saya menerima LP laporan polisi SPDP dan penetapan tersangka itu, dan ya saya berupaya untuk pra peradilan mengajukan itu juga, dan saya Bapak ini hebat banget ya, berani. Ya saya 4 kali, Pak, dikeroyok, Pak. Saya di jalan, di rumah sendiri, ya ada buktinya semuanya ada. Bapak punya besi ya? Pakai balutan saya pas disidik, Pak, di penyidikan itu saya dicecar sama penyidik. Itu punya kamu kan? Enggak, Pak, saya nemu. Itu sama aja punya kamu loh. Bapak kok maksa toh, Pak? Lah itu kan bukan punya saya. Ya itu ya punya kamu, yang bawa kamu itu hak kamu. Tulisannya saya baca di rumah. Enggak. Gitu. Sekarang tinggal gini aja. Bapak udah punya pengacara? Alhamdulillah, Pak, sudah, Pak. Ya sudah, tinggal didampingin pengacara aja. Ya itu karena sudah saya ada pengacara namanya Bu Rika Permatasari itu, Pak. Sampai yaitu di pra peradilan, mohon maaf ya, kalah. Ya udah, berarti secara hukum ini ngomong hukum, bukan ngomong kebenaran dan kesalahan. Ya benar dan salah nanti buktinya pengadilan. Berarti kan secara hukum penetapan tersangka sudah sah. Pak. Ya kan, Pak? Jadi kalau ini sih tinggal ngikuti proses ini aja, proses penyidikan segala macam. Kemudian nah, di pra peradilan itu, Pak, saya kan diberi kesempatan, Pak, untuk melihat dokumen mereka, ya kan? Saya baca mereka itu laporannya dari yang mengadukan saya itu tanggal 25 April 2025. Saya cek di Polsek, Pak, nggak ada, Pak. Ya udah, ini kan wacananya tidak bisa ngomong argumentatif yang saya lakukan. Ini kan proses penyidikannya sudah berjalan. Betul.